Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, EM Hulaima, dengan NIM 55522101160, serta rekan saya, Nopal Al-Fajri, dengan NIM 555221050. Kami akan membahas mengenai konsep laba, pengakuan, dan penandingan pendapatan untuk memenuhi tugas teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Lia Usliawati, SE MSI. Oke, kita langsung saja ke materinya. Baik, terima kasih untuk pembahasan pertama yaitu ada sifat laba. Nah, dalam sifat laba terdapat konsep laba. Nah, menurut Bedford, terdapat 3 konsep dasar untuk laba, yaitu yang pertama ada laba psikis atau psychic income. Laba ini mengacu pada pemenuhan keinginan-keinginan dari manusia. Kemudian ada laba uang atau money income. Money income ini mengacu pada peningkatan valuasi sumber daya moneter. Dan yang terakhir ada laba real atau real income. Laba real ini mengacu pada peningkatan kekayaan ekonomi. Nah, sedangkan untuk laba usaha, pengertian dari laba usaha adalah perubahan aset neto selama periode akuntansi, tidak termasuk investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Nah, konsep penentuan laba ini disebut sebagai konsep pengelolaan modal. Nah, konsep ini menyatakan tidak adanya laba yang harus diakui sampai modal telah dipertahankan atau biaya yang dikeluarkan telah diperoleh manfaatnya. Nah, kemudian ada konsep-konsep pengelolaan modal. Terdapat 2 konsep pengelolaan modal yang utama, yaitu yang pertama ada pengelolaan modal keuangan. Nah, konsep ini terjadi ketika jumlah finansial atas aset neto suatu perusahaan pada akhir periode melebihi jumlah finansial atas aset neto di awal periode. Kemudian yang kedua ada pengelolaan modal fisik. Nah, konsep ini menyiratkan bahwa imbal hasil atas modal terjadi ketika kapasitas produksi fisik suatu perusahaan di akhir periode melebihi kapasitas produksi fisiknya di awal periode. Nah, untuk perbedaan utama di antara kedua pengelolaan modal tersebut, yaitu pengelolaan modal fisik dan pengelolaan modal keuangan, terletak pada perlakuan terhadap kenaikan nilai aset dari aset yang dimiliki atau disebut juga holding gain, atau penurunan nilai dari aset yang dimiliki dan disebut holding loss. Nah, holding gain atau holding loss ini bisa terjadi ketika nilai komponen laporan posisi keuangan berubah selama satu periode akuntansi. Berikutnya akuntansi nilai kini. Nah, konsep pengelolaan modal fisik meminta semua aset dan liabilitas dinyatakan pada nilai kininya. Nah, pendekatan paling umum untuk pengukuran nilai kini adalah harga masuk atau biaya penggantian, nilai keluaran atau harga jual, dan nilai sekarang yang terdiskonto atas ekspektasi arus kas di masa depan. Yang pertama yaitu harga masuk atau biaya penggantian. Nah, ketika kapasitas produksi diukur menggunakan biaya penggantian, maka sejumlah aset dinyatakan sesuai biaya yang dikeluarkan untuk menggantinya dengan aset yang serupa dalam kondisi yang sama. Kemudian untuk nilai keluaran atau harga jual, pendekatan penilaian ini menuntut adanya penilaian terhadap masing-masing aset dari sudut pandang pelepasan. Nah, setiap aset akan dinilai berdasarkan harga jual yang akan direalisasi jika perusahaan memilih untuk melepaskannya pada saat tersebut. Kemudian yang terakhir ada nilai sekarang yang terdiskonto. Nah, nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima dari suatu aset adalah nilai relevan atas aset yang harus diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, dengan metode ini, laba adalah selisih di antara nilai sekarang atas aset neto pada akhir periode dengan nilai sekarang atas aset tersebut di awal periode. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Nah, pengakuan ini adalah proses formal dari pelaporan suatu transaksi atau peristiwa dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan realisasi adalah proses konversi aset non-kas menjadi kas atau klaim atas kas. Nah, secara historis, dengan akuntansi yang berbasis transaksi, pendapatan tersebut diakui ketika pendapatan itu terrealisasi atau bisa direalisasi. Nah, selain pengakuan pada saat pendapatan terrealisasi, ada juga alternatif-alternatif titik pengakuan pendapatan, diantaranya ada yang pertama yaitu pendapatan diakui selama proses produksi, kedua pendapatan diakui selama
diakui saat penyelesaian produksi. Yang ketiga, pendapatan diakui saat jasa telah diberikan. Yang keempat, pendapatan diakui saat kas diterima. Dan yang terakhir, pendapatan diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Selanjutnya ada penandingan. Nah, penandingan di sini bukan berarti perbandingan dalam hal pertandingan dan semacamnya. Nah, konsep penandingan atau matching konsep di sini merupakan proses mengaitkan pendapatan dengan beban. Nah, dari sudut pandang konseptual sendiri, menandingkan pendapatan dengan beban yang terkait berhubungan dengan usaha yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar yang di atas terkait hubungan antara biaya, beban, dan kerugian. Nah, biaya merupakan jumlah yang diberikan sebagai imbalan atas barang yang diterima atau akan diterima. Nah, biaya ini mengarah pada atau menghasilkan aset. Aset sendiri merupakan kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari sejumlah transaksi atau peristiwa di masa lalu. Nah, ketika aset digunakan dan menghasilkan pendapatan, maka muncullah beban. Beban sendiri merupakan arus aset keluar atau terjadinya liabilitas selama satu periode. Nah, kemudian sebaliknya, ketika aset digunakan tetapi tidak menghasilkan pendapatan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Nah, kerugian ini merupakan penurunan nilai aset dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi dari peristiwa lain yang mempengaruhi entitas selama satu periode kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Dan kemudian ada keterbatasan pengakuan laba. Nah, keterbatasan pengakuan laba ada dua, yaitu konservatisme dan materialitas. Nah, konservatisme berpendapat bahwa ketika seseorang ragu, lebih baik seorang tersebut memilih alternatif akuntansi yang setidaknya mungkin akan melebih sajikan aset atau laba. Nah, kemudian konsep materialitas memiliki pengaruh yang pervasif terhadap semua aktivitas akuntansi. Nah, konsep materialitas ini memiliki aspek kualitatif dan juga kuantitatif. Selanjutnya ada kualitas laba. Nah, laba akuntansi ini dipengaruhi oleh kebijakan dan metode pengakuan pendapatan, kemudian ada kebutuhan untuk menandingkan pendapatan dengan beban pada periode waktu tertentu, dan juga penilaian manajemen yang kesemuanya dapat mengurangi manfaat dari informasi laba tersebut. Terakhir ada manajemen laba. Nah, manajemen laba ini biasa disebut sebagai earning management dalam bahasa Inggris. Nah, manajemen laba ini didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pejabat korporat untuk mempengaruhi laba jangka pendek yang dilaporkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu the value relevant of accounting information, outline of the research problem, a reason for market response, di mana untuk memprediksi perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Terdapat beberapa poin, yaitu investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan dengan dividen seperti arus kas dan atau laba yang mempengaruhi ekspektasi return dan juga risiko saham. Kemudian pada saat perusahaan mengeluarkan informasi tentang laba bersih, investor tentu akan memutuskan untuk menggali informasi lebih dalam dengan menghitung angka-angka laba tersebut. Contohnya, bila laba bersih tinggi atau lebih tinggi dari harapan investor, maka hal ini adalah informasi bagus. Demikian sebaliknya. Kemudian meningkatkan pembelian saham jika labanya tinggi dan meningkatkan volume perdagangan saham. Kemudian find the market response. Teori efisiensi pasar menegaskan bahwa pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi yang baru dikeluarkan, sehingga penting untuk mengetahui kapan suatu laporan laba bersih akan diketahui oleh publik.
Lalu berita bagus atau buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi secara relatif terhadap apa yang menjadi harapan investor. Berita bagus memicu perubahan atau revisi keyakinan investor terhadap performance perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai separating market wide and firm specific factor. Model pasar secara luas digunakan untuk memisahkan faktor pasar dan spesifik perusahaan yang mempengaruhi pengembalian sekuritas. Teman-teman bisa lihat di sini ada grafik yang memberikan ilustrasi grafis dari model pasar untuk perusahaan J dan untuk periode T, di mana lamanya periode adalah 1 hari. Periode waktu yang lebih lama seperti 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, atau bahkan periode yang lebih pendek juga digunakan oleh para peneliti. Dan ini merupakan rumus dari persamaan model pasar. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya yaitu comparing return and income jika laba bersih tak terduga ini adalah berita baik, yaitu laba bersih tak terduga positif, maka dengan efisiensi yang wajar pada pasar sekuritas, yaitu abnormal return saham yang positif, merupakan bukti bahwa investor rata-rata bereaksi positif terhadap berita baik yang tak terduga dalam pendapatan. Penalaran yang sama berlaku jika laba yang dilaporkan pada saat pengumuman adalah berita buruk. Selanjutnya yaitu The Ball and Brown Study. Pada tahun 1968, Ball and Brown orang pertama yang menemukan bukti ilmiah bahwa return saham perusahaan merespon isi informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, tipe penelitian ini disebut dengan event study karena penelitian ini mempelajari reaksi saham atas suatu event khusus, seperti pengumuman laba bersih tahunan suatu perusahaan. Tugas pertama Ball and Brown adalah mengukur isi informasi mengenai pendapatan perusahaan, khususnya apakah pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan lebih tinggi dari perkiraan pasar disebut dengan JN atau lebih rendah dari perkiraan pasar yang disebut dengan BN, dengan menggunakan suatu indikator yang mewakili ekspektasi pasar, yaitu pendapatan aktual dari tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah causation versus association. Causation dan association adalah dua konsep yang berbeda dalam statistik dan penelitian ilmiah. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu association, yaitu yang mengacu kepada hubungan statistik antara dua atau lebih variabel yang dapat ditemukan melalui analisis data. Kemudian hubungan ini dapat berupa korelasi positif ketika suatu variabel naik, yang lainnya juga naik, atau korelasi negatif ketika suatu variabel naik dan yang lainnya itu turun. Namun, hubungan asosiasi tidak menunjukkan sebab akibat langsung antara variabel tersebut. Ini hanya mengindikasikan bahwa perubahan dalam satu variabel hubungan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Kemudian causation atau sebab akibat. Causation adalah hubungan sebab akibat yang lebih dalam antara dua variabel, di mana perubahan dalam satu variabel secara langsung menyebabkan perubahan dalam variabel lainnya. Nah, untuk menentukan hubungan sebab akibat sering diperlukan penelitian eksperimental yang cermat seperti uji klinis acak, di mana variabel independen atau sebab dikendalikan untuk mengamati dampaknya pada variabel dependen atau akibat. Kemudian menemukan hubungan sebab akibat memerlukan bukti yang lebih kuat daripada sekedar hubungan asosiasi. Nah, dalam penelitian dan analisis data, penting untuk memahami perbedaan antara association and causation untuk membuat kesimpulan yang benar tentang hubungan antara variabel. Nah, dalam grafik ini bahwa pengembalian bulanan kumulatif
bahwa pengingat yang substansial dan penurunan rata-rata abnormal return di bursa saham sempit yang terdiri dari bulan 0 menunjukkan bahwa pasar mulai mengantisipasi GN atau BN sebanyak tahun sebelumnya, dengan hasil mengembalikan akumulasi terus selama periode. Jika semua investor bisa membeli semua perusahaan JN 1 tahun sebelumnya, kabar baiknya itu dapat dilepaskan dan menahan perusahaan sampai akhir bulan peluncuran, dan pengembalian ekstra lebih dari 5% dan tingkat pengembalian pasar. Jika reaksi pasar terhadap informasi akuntansi diamati selama jendela waktu sempit yang mengelilingi pengumuman pendapatan, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi memainkan peran utama sebagai penyebab reaksi pasar dalam periode tersebut. Selanjutnya yaitu event response coefficient adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur peningkatan abnormal return saham dalam merespon komponen yang tidak diharapkan dalam pengumuman laba perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, berikut ini merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan berbagai macam respon pasar yang berbeda dalam hal. Yang pertama adalah beta, merupakan ukuran sensitivitas saham terhadap perubahan pasar secara keseluruhan. Saham dengan beta yang tinggi cenderung lebih responsif terhadap perubahan dalam pengumuman laba karena lebih sensitif terhadap perubahan pasar secara umum. Kemudian ada kualitas earning. Kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi respon pasar. Yang dianggap berkualitas tinggi yaitu laba yang lebih dapat diandalkan dan konsisten, memiliki dampak yang lebih besar terhadap harga saham. Kemudian peluang pertumbuhan. Peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan juga dapat mempengaruhi respon pasar. Jika investor melihat peluang pertumbuhan yang besar, perusahaan mungkin lebih responsif terhadap perubahan laba yang tidak diharapkan. Kemudian kesamaan dalam harapan investor, maksudnya yaitu ketika tingkat kesamaan dalam harapan investor terhadap kinerja perusahaan juga memainkan peran. Jika investor memiliki ekspektasi yang seragam tentang laba perusahaan, perubahan yang signifikan dalam laba akan lebih mempengaruhi harga saham. Kemudian nilai informasi dari harga sahamnya. Harga saham juga dapat mengandung informasi yang relevan. Jika harga saham telah mencerminkan sebagian besar informasi yang ada, maka perubahan laba yang tidak diharapkan mungkin memiliki dampak yang lebih kecil. Artinya, pendapatan tak terduga akan sama dengan tingkat pendapatan tahun berjalan. Nah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.